Informasi dan inspirasi Terus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar dan pemirsa podcast RRI Bandar Lampung. Bersama saya Indra Julianta. Dan kesempatan kali ini spesial sekali karena kita akan berbincang dengan salah seorang yang bisa dibilang yang inspiratif. Dan nanti kita juga akan tanya-tanya tentang program-program yang akan beliau jalankan, terutama di Provinsi Lampung. Selamat datang kepada Brigjen TNI Sumarlin Marzuki S.M.Han selaku Danrem yang akan kita ajak berbincang mengenai bagaimana hal-hal yang ingin ia implementasikan di Provinsi Lampung di podcast kita kali ini. Selamat datang Jenderal. Selamat datang, terima kasih Mas Indra atas waktunya dan undangannya. Wow. Sore ini luar biasa. Luar biasa tetap ya, semangat. Ini masih muda sekali nih Danrem. Iya. Ini kayaknya masih 40-an gitu. Iya. Gimana? Harus semangat Mas. Oh gitu ya. Jadi biar kita kelihatan fresh, ya kita harus tetap semangat dan tetap fokus. Oh gitu, itu kunci awet muda ya. Ya, bersama kita ada Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Jenderal sekali lagi Brigjen TNI Sumarlin Marzuki S.M.Han ya. Jenderal, ini terima kasih ya udah datang ke RRI Bandar Lampung dan kita juga mau ngobrol-ngobrol nih ya tentang program-program apa saja yang ingin direalisasikan gitu. Apalagi kan kita juga tahu bahwa ini ada program teritorial ya. Betul. Bukan hanya tentang kegiatan di lingkungan satuan, tetapi juga katanya sih gimana prajurit tuh bisa hadir di tengah masyarakat. Iya. Karena kita juga tahu kan sekarang kan banyak banget program-program yang mengintegrasikan antara TNI dengan masyarakat langsung. Betul, ya. Gitu. Itu bagaimana sih? Seperti apa sih Dan? Baik Mas Indra, terima kasih. Ya kita tahu sendiri pada saat ini kan pemerintah memang lagi gencar-gencarnya untuk bisa menyentuh masyarakat, terutama kesulitan masyarakat saat ini. Contohnya saat ini kita di TNI, khusus TNI Angkatan Darat, kita namanya program unggulan Angkatan Darat, yaitu adalah jembatan Garuda dan juga sumur bor. Termasuk kegiatan-kegiatan program lainnya seperti RTLH, ketahanan pangan, dan juga rehab rumah ibadah, ya itu baik masjid, gereja dan juga pura dan lainnya. Nah, tujuan program-program ini sebenarnya apa Dan? Tentunya kita sebagai tentara rakyat, ya kita kan harus selalu berada di tengah-tengah rakyat, harus berada di tengah-tengah di saat rakyat membutuhkan. Di saat rakyat membutuhkan, negara harus hadir. Nah itulah menjadi program daripada pemerintah dan juga khususnya Angkatan Darat. Oke. Nah, kalau di Lampung sendiri nih apa yang jadi dasar Korem 043 Garuda Hitam dalam menentukan program yang dilaksanakan terutama di Provinsi Lampung? Ya, khususnya kita saat ini khusus pada saat ini adalah jembatan. Ini kan kita tahu sendiri bahwa kenapa jembatan? Kita kan di Lampung ini kecamatan kita ada 229 kecamatan. Kemudian desa di Lampung ini sekitar 2.651 desa dan kelurahan. Nah, alhamdulillah saat ini sesuai dari masyarakat yang paling bawah, mereka memberikan info, mereka melaporkan kepada satuan-satuan kewilayahan ke Babinsa bahwa ada beberapa titik jembatan atau tempat penyeberangan yang memang tidak ada dan sudah rusak. Nah, itulah negara hadir, khususnya Angkatan Darat ya untuk berusaha memperbaiki aset-aset tersebut. Ya, dan kita tahu sendiri kan saat ini ada 4 jembatan nih, 4 jembatan yang memang menjadi andalan Angkatan Darat, yaitu ada jembatan Perintis Garuda atau jembatan gantung, kemudian jembatan beton, kemudian jembatan Armco dan jembatan Bieli. Khususnya di Lampung ini kita hanya ada 3 jenis jembatan yang sesuai dengan kebutuhan tipikal lokasi jembatan tersebut, lokasi wilayah tersebut.
Gitu. Berarti bisa dikatakan prosesnya itu adalah aduan dari masyarakat begitu ya, kepada TNI, kepada Korem Garuda Hitam ini, kemudian baru diimplementasikan Iya. seperti itu. Tepatnya bukan aduan Mas Indra, itu apa ya, semacam kebutuhan. Kebutuhan. Nah, kebutuhan, kemudian mereka melaporkan kepada pemerintah desa, kebetulan juga dengan Babinsa, kemudian kita up untuk kita laporkan kepada kabupaten dan juga kita report, koordinasi dengan semua instansi terkait, kemudian kita laporkan kepada pimpinan kami di Angkatan Darat. Oke. Dan nama program ini adalah Jembatan Garuda ya, Dan? Kalau Iya, tidak salah ya. Jembatan Perintis Garuda. Jembatan Perintis Garuda gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari pembangunan gitu kayak biasa aja jembatan gitu Iya. kan. Tapi ini menarik gitu bahwa ternyata banyak spot-spot di Lampung ini yang belum tersentuh pembangunan, bahkan itu jembatan perintis sekalipun. Itu seperti apa Dan ceritanya? Betul Mas. Ya, jembatan ini kan bukan hanya semacam simbol fisik, tapi itu kan merupakan penghubung, merupakan harapan, merupakan impian, cita-cita dari masyarakat kita yang paling bawah dalam mereka berkehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin anak sekolah, kalau kita lihat kan di medsos kan, Betul. Nyebrang sungai. nyebrang sungai, kan melewati medan-medan yang sulit, Iya. ya. Sehingga inilah yang memanggil hati kami sebagai tentara khususnya Angkatan Darat untuk harus bisa hadir, ya, di tengah-tengah kesulitan rakyat yang paling mendasar. Oke. Nah, bagaimana Korem 043 Garuda itu memastikan bahwa jembatan tersebut memang menjadi kebutuhan masyarakat dan sudah berapa banyak Dan Iya. jembatan yang dibangun di Ya, Lampung ini? ya, alhamdulillah sampai detik ini khususnya di Kodam 21 Raden Inten itu ada 120 jembatan. Khususnya di Provinsi Lampung itu 70. Ini alhamdulillah itu berkat kerjasama kita semua dari masyarakat di kampung-kampung. Itu tadi ada yang menginfokan, kemudian ada juga yang memviralkan. Contohnya nih di Sungai Kalipasir nih, Sungai Kalipasir. Sungai Bungur tuh, Ya. itu kan salah satu 5 terpanjang bentangan ininya, jembatannya. Oh, jembatannya ya. Iya, Oke. itu sekitar 127 meter. Itu ketiga di Indonesia, selain Aceh sama di di Padang. Oke. Dan itu tadinya belum terhubung Dan sebelum ada terhubung. jembatan itu. Iya. Nah, alhamdulillah dengan terhubungnya ini luar biasa. Karena aktivitas masyarakat sebelum ada jembatan itu mereka menggunakan ponton, menggunakan perahu-perahu kecil, dan itu kadang mereka over kapasitas. Yang harusnya mungkin perahunya itu buat 10 orang, ini bisa 30-40. Oh, iya. Nah, ini belum lagi pada saat cuaca memang lagi musim hujan, dan itu pernah kejadian. Bukan sekali 2 kali, tapi sering itu kata dari masyarakat. Oke. Kalau mereka nyebrang over kapasitas perahunya, perahunya bisa kebalik, sehingga kadang ada yang menjadi korban, meninggal karena tenggelam. Oke. Gitu. Dan apa respon masyarakat setelah jembatan itu terbangun? Alhamdulillah, tentunya kita sebagai tentara rakyat, ya, dengan adanya kehadiran kita Angkatan Darat di tengah-tengah mereka, mereka sangat bahagia, ya. Itu tadi saya bilang, kami sampaikan bahwa jembatan ini bukan hanya menghubungkan 2 sisi, tapi jembatan adalah sebuah penghubung, sebuah harapan, sebuah cita-cita, sebuah impian, dan tentunya doa dari masyarakat kita yang paling bawah untuk mereka bisa beraktivitas, bisa bekerja dengan baik, bisa dengan bersekolah anak-anaknya dengan baik tanpa ada risiko. Betul. Gitu. Yang kita tahu bahwa itu tadi ya dengan bentang Iya, terpanjang itu Mas sepanjang Indra. itu ya kan. Itu luar biasa. Belum tuh. musim hujan ya. Itu memang tantangannya cukup luar biasa ya, yang
yang sempat viral itu ya, Iya, yang betul. di Lampung Timur. Lampung Timur ya. Itu 3 terpanjang tuh saat ini dari seluruh Indonesia. Karena Aceh juga, kita tahu sendiri Aceh juga kemarin kan ada bencana, jadi menjadi prioritas Oke. penanganan pasca bencana. Baik. Dan ini selain dari jembatan Garuda ini ada salah satu bisa dibilang ya, program dari TNI ini menarik juga, Iya. mungkin kita bahas, yaitu Manunggal Air nih. Ya. Nah, ini programnya seperti apa? Tujuannya apa ini? Ini alhamdulillah Mas, kita tahu sendiri, alhamdulillah Bapak Kasat itu sudah mengawali, menginisiasi tentang Manunggal Air ini, dan itu memang menyentuh langsung kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat yang memang yang memang sumber airnya susah. Oke. Ya, baik dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat pertaniannya. Nah, ini alhamdulillah dengan Manunggal Air ini luar biasa, masyarakat bisa meminum air yang bersih karena memang dari sumber mata Langsung, air. iya, Ya, iya. kemudian berikutnya juga bisa membantu pertanian dan perkebunan masyarakat, gitu Mas. Oke. Gitu. Berarti Manunggal Air ini membuat sumur bor gitu Ya, ya, berarti ya, untuk mata air bagi masyarakat. Betul. Gitu. Itu berarti di pertanian atau di pemukiman biasanya, Komandan? Kita lihat dari kita bisa di pemukiman, Ada juga di bisa di pemukiman ya? pertanian. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kan juga kita tahu lah, apalagi untuk pertanian kan, Iya. air sangat penting sekali gitu Iya. ya. Ketersediaannya tuh bisa mempengaruhi panen atau enggak Iya, ya gitu. Mas. Itu kan menyangkut bahan pangan juga, Mas. Iya. Kita nggak bisa kalau nggak ada Hmm. kering ladang kita, sawah kita kering, itu kan berdampak kepada semuanya gitu. Betul. Dan Makan lapar kan nggak bisa ditunda. Nah, itu dia. Itu lapar kan nggak ada toleransi. Kalau udah lapar ya lapar gitu. Apalagi target pemerintah kita kan ya, Alhamdulillah. Bapak Presiden lewat ketahanan pangan. Ya, alhamdulillah gitu kan. bahan pangan kita cukup akan berhasil ya, sesuai data dari Kementan, dan kita alhamdulillah sudah swasembada pangan. Tapi tetap kita menjaga Oke. produktivitas dari bahan pangan kita, petani-petani kita dan ladang-ladang kita. Betul. Dan kita juga tahu kan bahwa Lampung itu adalah lumbung padi nasional gitu, Betul, salah satunya. betul, Mas. Gitu kan. Nah, gimana tuh setelah adanya Manunggal Air ini hadir gitu di pertanian-pertanian mereka? Seperti apa Ya, alhamdulillah kan kita respon-respon petani Lampung? selama ini kan kita tahu sendiri bahwa kita lagi tren saat ini dengan kemarau panjang, Betul. El Nino. Nah, saat ini kita masuk kepada El Nino Godzilla. Iya. Nah, program Manunggal Air ini sudah jauh-jauh hari sebelumnya digagas oleh Angkatan Darat, khususnya Bapak Kasat Jenderal TNI Maruf Simanjuntak. Itu dari daerah yang memang pedalaman, yang terbelakang, bahkan ada di daerah kota pun, dari kabupaten kota itu juga masih terkendala dengan masalah air, Mas. Nah, gitu. Nah, contohnya di Lampung ini kita saat ini ada 54 titik sumur bor. Nah, itu kita fokus untuk ke pemukiman-pemukiman. Pemukiman, oke. Dan juga kita ada sistem hidrolik sistem kayak kincir angin itu, Mas. Nah, itu untuk persawahan. Itu nanti kita tempatkan di Danau Wairarem. Wairarem. Nah, Wairarem itu. Oke. Itu untuk waduk. distribusi air gitu Ya, itu bisa listrik. Itu nanti membangkit listrik juga, Mas. Itu juga salah satu ide dari Bapak Kasat. Oh gitu. Ya, jadi dengan memberdayakan waduk ini, itu bisa menghasilkan listrik. Oke. Ya. Berarti ini nggak cuma di Lampung ya berarti ya, Dan? Sementara Atau di daerah-daerah Iya, lain juga termasuk sudah daerah ada? lain. Termasuk daerah lain. termasuk yang lain, ya, termasuk intinya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Nah, menariknya program-program ini kayak Manunggal Air, Jembatan Garuda itu melibatkan masyarakat gitu ya lewat karya bakti TNI. Ini seperti apa sih, Dan? Maksudnya apa ya? Kerjasama masyarakat dengan TNI ini kan cukup menarik gitu. Iya, Mas. Kalau kita karya bakti itu Gimana tuh? hampir tiap hari. Oh, tapi Iya, tiap hari kita tuh justru. tiap hari Oh, ya, oke. karena sudah menjadi doktrin kita bahwa kita harus senantiasa bersama-sama dengan rakyat, bergotong royong setiap ada permasalahan atau ada setiap kegiatan di lingkungan masyarakat masing-masing melalui Babinsa, Koramil dan juga Kodim. Nah,
Karya bakti ini itu bersifat sejarahnya adalah dari Abdi Masuk Desa. Oke, waduh lama banget. Iya, Masuk Desa Mas. Iya, iya. Nah, karena berjalannya waktu kita jadikan menjadi tentara Manunggal TMMD ya gitu. Iya, iya. TMMD gitu. Oke. Nah, disitulah kita berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menyelesaikan itu tadi program-programnya pemerintah daerah sesuai dengan saran atau kendala dari masyarakat. Oke. Contoh, akses jalan tidak ada. Nah, kita buatkan akses jalan. Kita buka jalan, kita berbagi jalan atau jembatan. Nah, kita buat jembatan. Kemudian manunggal air, sumur bor. Nah, kita buatkan. Dan juga kita merehab rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, Mas. Oh gitu? Iya. Wow. Termasuk rumah-rumah ibadah, Oke, baik. sekolah, dan juga kita ada penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi tentang bela negara, tentang bahaya narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini semua kita berkolaborasi, Mas. Ini yang kegiatan karya bakti ini. Oke, iya juga itu tadi bahwa selain sumur bor Iya. ada jembatan gitu kan, kerja baktinya juga. Iya, itu tadi dalam program TMMD, Mas, gitu. Iya. Tentara Manunggal Masuk Desa. Tentara Manunggal Masuk Iya, Desa. gitu. Dan itu tadi ada bantuan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni ya? Iya, betul, Mas. Gitu. Itu gimana Dan kira-kira Dan program-program sebanyak itu gitu yang akhirnya melibatkan masyarakat, komandan memanage seperti apa? Ya, alhamdulillah karena sudah menjadi jati diri kita, jati diri bangsa ini bergotong royong, kemudian menjadi jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Nah, ini tidak lepas semua dari keterlibatan semua komponen masyarakat, semua instansi, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Mas Indra. Ya. Nah, gitu. Oh, baik. Gitu. Iya. Mungkin saya secara tidak langsung ya akhirnya Iya. merasakan juga begitu ya. Kita taunya kan ya Lampung stabil atau apa, tapi di belakang stabilitas itu ada komandan. Iya, bukan. Yang mungkin ngejaga kali ya. Semuanya, semua komponen prajurit, semuanya kita bergaul masyarakat, semuanya. Iya. Karena kita nggak bisa menyelesaikan suatu permasalahan kalau kita tidak bersama-sama. Jadi harus bersama-sama. Oke. Ya, gotong royong. Betul. Nah, gitu, Mas. Bahkan saya dengar juga TNI AD ini ada program dalam membantu menangani stunting, benar Pak? Betul, iya, Mas. Oke, jadi Iya. seperti apa itu kalau untuk stunting? Stunting itu kita kan hanya pendampingan, Mas. Pendampingan. Ya, pendampingan contoh Pemda dalam hal ini dinas sosial ya, biasanya stunting itu ya. Nah, itu biasanya menggandeng Koramil atau Kodim untuk itu tadi pendampingan terhadap masyarakat atau keluarga-keluarga yang memang berisiko stunting. Nah, biasanya kita yang membantu mendata, gitu, membantu mensosialisasikan, karena kan teman-teman kita ini kadang kan terbatas nih, Mas, gitu. Nah, jadi itulah babinsa-babinsa yang tahu kondisi wilayahnya, tahu kondisi desanya, bahwa oh di sana tuh desa A ada masyarakat yang prihatin, nah, ada anak-anak yang berisiko stunting, nah, itu, Mas. Jadi kita hanya pendampingan, memberi laporan saja. Oke. Gitu. Kalau untuk tantangan tersendiri buat Pak Danrem nih, kira-kira seperti apa sih Pak untuk menjalankan semua program yang melibatkan masyarakat dan Lampung juga jumlah populasinya juga banyak begitu ya. Apa iya. kira-kira tantangannya? Alhamdulillah sih kalau tantangan ya biasa, Mas ya. Tapi itu tadi tantangan itu kalau kita mencari solusinya secara sharing bersama-sama, ya itu bisa kita hadapi dengan baik. Oke. Gitu. Jadi gimana caranya kita harus menjadi bagian daripada solusi. Nah, itu, Mas. Oke. Gitu, Mas Indra. Nah, kalau untuk program sendiri udah berapa lama jalan dari semuanya ini Dan? Kalau program jembatan ini khususnya kita itu tadi mendukung program nasional itu sejak tahun kemarin, Mas. Berarti oke. Ya, kalau Manunggal air
itu sudah gagasan Bapak Kasat, Udah lama itu sudah ya? lama itu. Nah, karena Bapak Kasat sudah muter di seluruh Indonesia, Mas. Oh, oke. Iya, itu menunggang air gitu. Nah, itu. Oke. Dan cetak sawah juga ya waktu itu lu sempet ya? Ya, waktu itu untuk Pangan itu salah satunya adalah cetak sawah. Kita di mana bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, ya ada namanya program cetak sawah. Cetak sawah. Gitu. Oke. Kalau untuk Lampung sendiri, kira-kira dan potensinya kayak gimana sih dan dengan program-program yang akhirnya TNI sudah bantu begitu. Kedepannya masyarakatnya komandan akan melihat seperti apa? Apalagi kan kita juga punya target Indonesia Emas ya di 2045 gitu. Ya. Gimana nih? Ya jadi ya harapannya ya ini Lampung luar biasa ya. Ini Lampung, Provinsi Lampung ini merupakan kita kenal Indonesia Miniatur ya. Miniatur Miniatur Indonesia. Little Indonesia, Mas. Jadi di sini kita guyup. Semua etnis ada di sini nih, di Lampung nih. Betul. Nah, karena mungkin perlintasan ya. Iya. Nah, dan sebaran masyarakatnya, populasinya secara geografis itu tersebar. Tidak numpuk di satu titik. Atau contoh di Bandar Lampung ini tidak, tapi mereka menyebar. Iya. Dan semua produktif. Oh, okay. Nah, sehingga itu tadi Lampung ini menjadi salah satu itu tadi Miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia dan salah satu penghasil pangan di Indonesia. Oke. Gitu. Pernah nggak ada masyarakat yang akhirnya bicara langsung sama komandan? Sering, Mas. Makasih banyak nih. Oh udah iya. dibantu. Yang bikin sedih ada cerita-cerita yang belum kita denger gitu. Ya, alhamdulillah sih selama ini masyarakat khususnya di Lampung ini sangat welcome sekali, sangat ya pengen selalu berkolaborasi, Mas. Gitu. Kalau hal-hal yang sedih ya kadang kalau kita baru melihat ya sesuai laporan dari Babinsa atau dari masyarakat setempat bahwa ada salah satu warga kita yang selama ini bertahun-tahun hidupnya rumahnya tidak layak. Nah, disitulah kadang kita pas melihat tuh sedih. Nah, setelah itu kita kan bersama-sama, kita cari solusi, kita perbaiki bareng-bareng. Alhamdulillah rumahnya bisa kita perbaiki dengan baik. Ya, yang penting layak lah gitu. Betul, kemudian sumber air juga kita dapat, bisa kita buatin. Jadi satu sumber air itu harapannya bisa buat beberapa kepala keluarga, Mas. Betul. Gitu. Jadi bisa menjadi kamar mandi umum atau MCK umum lah gitu. Dan itu air tuh juga bisa dimanfaatin ya buat dimasak gitu. Itu amal jariah itu dan Iya. ngalir terus itu ya. Dan pasti berguna sekali gitu Oh, ya pasti, untuk Mas, semuanya ya. gitu ya. Oke. Kira-kira apa yang ingin komandan sampaikan di podcast kita kali ini kepada pemirsa atau pendengar yang sedang menyaksikan obrolan kita? Ya, sebagai prajurit ya sesuai di jati diri kita bahwa kita bagi prajurit harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat ya, harus bisa menjadi bagian solusi setiap permasalahan di masyarakat. Nah, Oke, itu dia ya. Jadi pasti program-program kedepannya ada bocoran-bocoran dan kira-kira tahun Ya. depan ada apa yang mau dikerjakan lagi oleh TNI kita AD? saat ini masih fokus, Mas, karena kan target untuk jembatan khususnya ini kan saat ini baru 2.500 nih yang kemarin launching. Oke. Berarti masih akan ada lagi yang dibangun? Iya, kita target 7.000, Mas, tahun ini. 7.000? 7.000. Wow. Iya. Seluruh Indonesia. Ya. Ya, itu harapannya minimal 7.000, Mas. Gitu. Jadi menghubungkan masyarakat yang tidak terhubung. Iya, ya. kan selama ini kan belum tersentuh, Mas. Betul. Iya, Di dengan pedalaman-pedalaman ya. Betul. Oke. Ya semoga program ini juga berjalan dengan lancar, Komandan. Amin. Dan pokoknya kita update terus ya di RRI. ya. Kalau ada apa-apa langsung bisa dipublikasikan di RRI Iya, gitu. Mas, harus loh, Mas. Oke. Mas Indra loh ya. Siapa? Kan Mas Indra juga
kita berterima kasih sama Mas Indra nih, sama teman-teman RRI ini kan gitu. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Danrem yang sudah hadir dan mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa ya, ternyata ngobrol sama TNI itu nggak seserem yang kita kira. Orangnya masih muda banget gitu dan obrolannya asik banget. Dan yang pasti juga pendengar jangan lupa untuk download RRI Digital untuk dengerin atau tonton semua konten-konten kita dan follow juga RRI YouTube kami di RRI Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih untuk Brigjen TNI Sumarlin Marzuki SM Han. Sama-sama Mas Ya, Indra. Dan ya, kalau ada apa-apa mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Dan. Ya? Kapan aja Mas, pokoknya gas terus. Siap. Oke. Terima kasih pendengar dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Kanal Informasi